Selanjutnya, sambutan yang kedua. Untuk sambutan selanjutnya yaitu Ibu Haja Nur Najifah SAG MM, anggota DPR RI Komisi 9 Fraksi PKB dan Ketua 1 Pimpinan Pusat Fatayat NU. Kepada Ibu Haja Nur Najifah SAG MM dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kayak belum sarapan ya. Udah sarapan belum? Jangan-jangan semangat datang ke sini lupa masakin suami? Enggak ya? Enggak. Saya ulang salam saya, yang jawab salam saya doakan masuk surga. Yang jawab salam saya suaminya akan sayang sama sahabat-sahabat. Yang jawab salam saya utangnya langsung lunas. Lebih kenceng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Semangat 45 kalau datang ke Wanasari itu ya. Yang saya hormati, saya banggakan Mitra Komisi 9 DPR RI dari BKKBN. Kalau biasanya dulu BKKBN Jawa Tengah terus yang hadir, hari ini saya ditemani dari BKKBN Pusat, langsung dari Jakarta. Tepuk tangan untuk sahabat-sahabat semuanya. Dr. Mila, perempuan juga, cantik juga, asli Kalimantan. Jadi biar mengenal pesantunan itu seperti apa gitu ya. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala BKKBN Jawa Tengah Pak Widi. Beliau aslinya Kersana. Tadi bisik-bisik, habis ini saya mau ditraktir bakso, tapi sahabat-sahabat gak boleh ngikut karena kebanyakan. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kabupaten Brebes, sahabat Haji Musyafa RC DPR Wanasari. Ya, kayaknya makin gemuk ya. Makin gemuk, makin makmur. Yang saya hormati, saya banggakan Kepala Dinas BKKBN Kabupaten Brebes. Yang saya hormati, saya banggakan MWDNU Bapak Kiai Sobari, Bapak Kepala Desa, Ibunda Muslimat ingkang saya hormati, matur sembah nuwun rawuhipun. Yang saya sayangi, saya cintai, adik saya, sahabat saya, Nyai Hajah Turotul Makmunah. Beliau adik saya di Jogja, jadi sampai sini jadi adik saya juga. Ketua Pimpinan Anak Cabang Fatayat NU Kecamatan Wanasari beserta seluruh jajarannya, sahabat-sahabat pimpinan ranting Fatayat NU se-Kecamatan Wanasari yang saya sayangi, saya banggakan. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini saya bisa bersilaturahim di hadapan sahabat-sahabat untuk yang kesekian kalinya. Kemarin kata terakhir ketemu di Kota Cemara, betul ya? Di Kota Cemara, hujan-hujan kita bersama dengan BKKBN lagi. Hari ini saya bersama dengan BKKBN lagi. Di sini mari kita sama-sama ngaji tentang kesehatan, bagaimana menjaga generasi menerus kita ini sehat sehingga bisa menjadi generasi unggul yang akan melanjutkan pembangunan yang ada di Republik ini. Kita tidak tahu siapa tahu hari ini anak-anak dari sahabat besok yang akan jadi menteri. Amin. Pak Wiwit, Pak Widi ini beliau asli Kersana. Dulu waktu sekolah SD pun nggak pakai sepatu. Tapi sekarang
sekarang beliau menjadi kepala BKKBN Jawa Tengah. Nggak pernah berpikir dulu orang tuanya, bapaknya, anaknya bakal jadi pejabat. Itu ya. Maka kita semuanya, apalagi sahabat-sahabat, adalah para perempuan yang ada sedang hamil, memiliki anak kecil, memiliki anak-anak remaja. Mari kita jaga generasi penerus kita ini bebas stunting. Kabupaten Brebes ini stuntingnya masih tetap nomor 1. Saya sudah berkali-kali menyampaikan, mari kita habiskan stunting di Kabupaten Brebes ini bersama-sama. Ini PR kita bersama. Kita tidak bisa serahkan kepada pemerintah, kita tidak bisa serahkan kepada bupati, kita tidak bisa serahkan kepada BKKBN provinsi, BKKBN kabupaten ataupun dari pusat. Kita tidak bisa. Harus dari kita sendiri yang memiliki tekad kuat untuk menjaga generasi kita, untuk menjaga anak-anak kita menjadi anak yang berkualitas. Kira-kira sahabat seneng nggak kalau anaknya juara terus? Seperti hari ini, kira-kira berharap jadi juara nggak? Saya tadi bisik-bisik sama Neng Duro, Neng ada juara umumnya nggak? Ada. Kalau juara umumnya nanti saya yang kasih hadiah. Oh, iya kan? Juara umum itu pasti dia akan mendapat juara-juara yang lain. Di sini sudah disediakan hadiah-hadiah. Saya tidak tahu ini nanti buat siapa. Saya bilang sama Neng Duro, Wanasari kok rezekinya gede ya. Saya ajak BKKBN ke sini, ternyata mau ngasih hadiah ini untuk sahabat-sahabat semuanya. Tepuk tangan dong untuk BKKBN semuanya. Kemarin waktu kita jalan sehat di Islamic Center, dari Wanasari bawa pulang hadiah apa saja? Nggak usah khawatir, hari ini tak bawakan hadiah khusus untuk Wanasari. Lebih enak ya, saingannya nggak banyak. Kemarin saingannya dengan 15.000 orang, kalau hari ini hanya 350 orang. Saingannya lebih sedikit, hadiahnya lebih banyak. Sahabat-sahabat, saya tidak berpanjang kalam, saya hanya ingin mengetahui apakah sahabat-sahabat ini benar-benar merasuk atau tidak ketika kita adakan sosialisasi seperti ini. Saya kasih kuis boleh ya Bu ya? Boleh. Sahabat-sahabat, siapa yang bisa bantu saya mendefinisikan stunting itu kayak apa sih? Saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah voucher belanja. Voucher belanja. Biasa Mbak Nat bagi-bagi duit. Naik boleh, di bawah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, biar bisa foto sama saya. Iya, namanya siapa? Kenalan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rokila dari Ibu Akila Rokila dari Ranting Sawah Jajar. Ranting Sawah Jajar. Mana sawah jajarnya? Oke. Stunting adalah stunting itu dari 0 sampai 2 tahun. Dari 0 sampai 2 tahun apanya Bu? Dari mulai hamil sampai 2 tahun umurnya anak itu kekurangan gizi. Terus stunting waktu lahir itu kurang dari 45 cm. Kurang dari 45. Itu udah termasuk stunting. Dan berat badannya tidak tumbuh normal seperti anak-anak yang lainnya. Itu juga termasuk stunting. Berat badannya tidak tumbuh normal seperti anak-anak lainnya. Termasuk pola pikir itu beda. Pola pikir beda. Itu yang Kalau namanya saya stunting. suka duit itu kira-kira berbeda nggak?
nah, maksudnya kalau tumbuh kembang anaknya itu di bawah, itu berarti stunting lebih rendah dari yang normal, itu stunting. Dan untuk menghindari stunting itu kita harus asupan gizinya itu lebih banyak. Dari mulai kita hamil itu asupan gizinya, tempatnya, dan lingkungannya itu harus sehat. Itu yang harus sehat. Oke. Baik. Enggak apa-apa, Bu. Ini banyak loh ya. Mau dibagi semua enggak? Apa saya pakai belanja? Kalau saya bagi semua, saya ngomongnya lama enggak apa-apa? Enggak pengen pulang? Serius? Oke, Mungkin itu saja ya ya, itu Bu. saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin sharing lagi? Ayo maju Mbak. 100.000 untuk belanja di Indomaret. Namanya siapa? Nama saya Zulfa dari Namanya Longgong. Zulfa dari Grobok. Usianya Longgong. Longgong. Usianya berapa? Menginjak 35. Kok masih imut sih? 35 kok masih muda sih? Deketan saya biar saya muda juga. Iya, stunting itu seperti apa sih? Stunting itu kondisi gagal tumbuh pada balita disebabkan kekurangan gizi kronik, sehingga balita itu panjang tubuhnya itu tidak sesuai dengan anak yang seusianya, jadi dia lebih pendek. Kayak saya gitu. Oh, kayak saya, kayak kita. Kita stunting ya. Nah, kalau kita ini stunting ya? Dulunya mungkin ya, dulunya mungkin. Ya, terus lanjut apa lagi? Ya, kemudian stunting itu bisa dicegah sejak sejak ibu hamil. Jadi hamil. 0 bulan sampai 9 bulan di kandungan itu sudah bisa dicegah dengan cara ibu hamil itu harus mempunyai asupan yang bagus, ya. Jangan kalau di sini kan biasanya ada itu ya, dicegah jangan makan ini, jangan makan itu, sementara ibu hamil itu harus gizinya harus bagus gitu. Gizinya harus bagus. Oke, itu aja. Oke. 100.000 belanja di Indomaret. Pokoknya saya bagi-bagi duit ya. Ada lagi yang mau sharing? Ayo sini Mbak. Yang belakang ke sini. Nggak berlaku untuk yang duduk di sini ya. Sini maju. Nah, nanti pertanyaannya berani maju, berani menghadapi tantangan dari saya. Mic-nya diambil. Sini Mbak. Sini Mbak. Ya. Oke, tadi sudah mendefinisikan stunting itu apa? Kita stunting ya. Baik, pertanyaan saya adalah bagaimana cara mencegah stunting itu? Itu dari umur, caranya, bukan kapannya. Ya. Harus sejak hamil itu harus selalu periksa, Harus selalu periksa, makan makanan yang bergizi. makan makanan yang bergizi. Bayi selalu ditimbang setiap bulan Bayi selalu ditimbang setiap bulan biar tahu atau tinggi badannya. timbang kok tinggi badan. Oh, berat badan ya. Sama tinggi badan yang di posyandu itu loh. Iya. Kalau nimbang berat badan, kalau ngukur tinggi badan ya. Ya, terus udah. Ya, maksudnya waktu 1000 hari 1000 hari kelahiran atau kehidupan? 1000 hari kehidupan hamil sampai umur 2 tahun. diapain? Maksudnya setiap hamil itu kan step periksa. Periksa. Setelah itu kan biar nggak kayak gitu loh. Enggak kayak gitu. Ada istilah baru kan? Energi kronik itu biar jangan Oke, rendah. itu. Oke, itu. Baik. Namanya siapa? Saropa.
Mbak Sarofah dari ranting mana? Nanti Pebatan. Pebatan. 100.000 nanti pulang dari sini belanja minyak goreng. Belanja telur jangan lupa ya biar gizi ibunya, anaknya sehat. Bentar, ini namanya siapa? Saya Artaningsih dari Ranting Sisalam. Artaningsih. Ranting Sisalam. Dari Ranting Sisalam. Tadi bagaimana cara mencegahnya, iya kan? Apa saja sih yang membuat anak itu menjadi stunting? Faktornya apa saja? Faktornya ya anak tersebut kekurangan gizi kronis dari sebelum dia lahir, dari janin kurang dari 2 tahun itu kekurangan gizi kronis, tidak diperhatikan kesehatan dan gizinya. Tidak diperhatikan kesehatan dan gizinya. Terus apa lagi? Ya untuk mencegah stunting itu dari awal sebelum mungkin dan kita mulai catin itu harus diperhatikan. Catin, tahu catin nggak? Catin. Nggak tahu. Catin itu calon pengantin, bukan chatting ya. Kalau ibu-ibu sahabat ini tahunya chatting. Ya, dan catin itu harus diperhatikan, mulai memeriksakan kehamilan selama minimal 4 kali. Kemudian untuk mencegah stunting juga itu harus diperhatikan selama kehamilan yang disebut dengan 1000 HPK. Kemudian 1000 HPK itu 9 bulan di kandungan, kemudian lahir sampai dengan anak usia 2 tahun. Itu harus perhatikan gizi dan asupan. Oke, Mbak Ningsih 100.000 untuk belanja sama. Lumayan bisa foto sama saya. Namanya siapa, Pak? Saya Ibu Dasmi dari Ranting Lampok. Dari Kelampok. Oke, pertanyaan saya. Kira-kira kalau anak-anak, orang bukan anak deh, kalau saya bilang anak kok susah. Perempuan usia remaja melahirkan itu beresiko stunting ya? Beresiko stunting. Kenapa beresiko stunting? Karena usia kehamilan wanita usia siap hamil itu harus 17 tahun ke atas. Dia udah siap untuk hamil, jadi kondisi tubuhnya sudah siap menerima pertumbuhan janin dalam tubuhnya. Terus perempuan itu juga harus keadaan sehat, sehat, artinya gizinya terpenuhi, tidak kekurangan darah. ya. Oke, 100.000 lagi. Apa nggak kepingin ini yang di belakang? Baik. Maju lagi satu. Namanya siapa? Durida, Mbak Durida. Durida dari Ranting. anak ranting gelonggong. Anak Ranting Gelonggong. Ya. Bucarik. Oke, bucarik pas melotot ya. Baik, kalau Bu Care, pertanyaan saya, bagaimana Ibu sebagai istri dari pengelola atau penyelenggara pemerintah di desa mengajak ibu-ibu yang lain agar anak-anaknya ini semuanya sehat, ibu-ibu yang hamil bisa melahirkan dengan sehat, mengingat Kabupaten Brebes ini angka kematian ibu dan anak ketika melahirkan sangat tinggi. Nah, apa yang Ibu lakukan sebagai istri dari pejabat pemerintah desa? Aduh, Ya, yang pertama kita mensosialisasikan dari program pemerintah yang memang harus biar ibu dan anaknya sehat, ibu hamil itu tidak ada bayi dan kematian. Terus kita pendataan di desa. Setelah pendataan ibu hamil, kita pendampingannya bagaimana? pendampingan. Jadi kita yang ibu hamil kita datangi dengan kader posyandu, kita juga ikut mendampingi. Terus kalau sudah didampingi, kita beri masukan ataupun wejangan kepada ibu hamil, contohnya tentang asupan gizi,
tentang nanti setelah melahirkan lebih baik menggunakan ASI eksklusif seperti itu. ASI eksklusif. Memeriksa Eksklusifnya itu sampai berapa lama? 6 bulan. 6 bulan. Oke. Selama hamil memeriksakan kandungannya minimal 4 kali. Oke. Baik, hadiah buat Bu Carek. Nanti jangan lupa minta traktir bakso ya. Sama-sama. Nah, tinggal satu. Yang ini nanti saya mau kasih juaranya. Namanya siapa Mbak? Sini Mbak, dekat saya Mbak. Iya, nama saya Samini Bu, Samini dari Pesantunan. dari sini ya. Baik. Mbak Samini punya anak berapa? Punya anak 3 Bu. Punya anak 3, usianya berapa? Usia saya 51 tahun. Usia 51 tahun. Anaknya usia berapa? Anak terbesar usia 27 tahun. Udah nikah belum? Sudah. Punya cucu berarti? Punya Baik. 1. Cucunya usia berapa? Usia 1 tahun setengah. Usia 1 tahun setengah. Pertanyaan saya, bagaimana dulu Mbak Samini mendidik anak-anaknya dan memberi makan anak-anaknya? Iya, saya berusaha mendidik anak saya dengan agama ya Bu ya. Iya. Karena saya berusaha memberi contoh kepada anak-anak saya supaya bisa mengikuti kegiatan-kegiatan saya. Contohnya sholat 5 waktu, kemudian saya memberikan makanan yang bergizi, terutama ASI eksklusif pada saat usia 0 bulan sampai 6 bulan Bu. Tepuk tangan Bu. Dulu anaknya dikasih ASI, ASI tidak eksklusif. ditinggal pergi. Ditinggal Bu, tapi Oke. tetap saya beri ASI eksklusif. Oke, baik. Terus gimana lagi? Kemudian saya berusaha dengan suami itu menjadi orang tua yang hebat Bu, selalu mendampingi dan mendidik anak-anak saya. Alhamdulillah. Sekarang anak yang pertama kerja di mana? Anak saya masih honorer Bu, kerja di Honorer. dinas perhubungan. Oh, di dinas perhubungan. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semuanya, ketika anak-anak kita dari dalam kandungan sampai lahir sampai dewasa ini kita dampingi dengan baik, insya Allah anak-anak kita ini sehat lahir batin. Amin. Jadi kesehatan di sini tidak hanya butuh kesehatan jasmani saja. Anak-anak butuh pendampingan, apalagi di usia-usia remaja, di usia-usia transisi, mereka ingin tahu banyak hal. Jangan sampai mereka mendapatkan informasi dari Mbak Google tanpa pendampingan orang tuanya. Jadikan kita sebagai orang tua ini tempat bertanya, tempat berlindung, tempat mengadu, tempat kembali anak-anak kita. Jangan sampai anak-anak kita ini curhat kepada temannya, kemudian temannya menyarankan yang lain. Maka tadi saya menyampaikan pertanyaan tentang pernikahan dini. Di Kabupaten Brebes ini pernikahan anak usia dini pun cukup tinggi. Stunting tidak hanya karena kekurangan gizi, stunting tidak hanya karena asupan gizi ketika orang tuanya hamil sampai anak-anaknya berkurang, tidak hanya itu, tapi ada faktor sanitasi, faktor kebersihan, ada faktor orang tuanya yang melahirkan terlalu muda, ada faktor tidak diperhatikannya pola makan, pola hidup si anak ini, sehingga anak menjadi stunting. Tapi kita tidak boleh berhenti hanya sampai anak kita tidak stunting. Kita harus mendampingi anak-anak kita untuk tumbuh dan kembang menjadi anak-anak yang menjadi harapan bangsa ini. Ini bagian dari visi misi kita sebagai kader Fatayat NU. Terima kasih sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati. Saya bangga, saya senang sekali sahabat-sahabat semuanya sudah paham apa itu stunting, bagaimana pencegahannya, apa penyebabnya, dan kedepannya mau seperti apa. Tinggal harapan saya, mari kita implementasikan bareng-bareng apa yang sudah kita tahu ini, dan mari ajak seluruh kader kita, seluruh jamaah dan jamiah kita untuk menjaga ketahanan keluarga, menjadikan anak turunan kita menjadi anak-anak yang berkualitas, sehingga sekali lagi
mampu melanjutkan pembangunan yang ada di Republik ini. Ke depan 30 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, Indonesia mau menjadi seperti apa tergantung hari ini kita mendidik anak kita seperti apa. Mau negara kita diperdaya orang-orang lain atau kita yang sepenuhnya akan mengelola Republik ini tergantung bagaimana kita mendidik anak-anak kita hari ini. Clear sahabat-sahabat? Baik sahabat-sahabat, saya tidak berpanjang kalam, nanti ada narasumber yang luar biasa dari BKKBN Pusat, ada Dr. Mila, ada Pak Widi yang akan menyampaikan materi-materi tentang kesehatan ibu dan anak. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan selamat buat para pemenang, juara umumnya hadiahnya dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan.